Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film TV series Lore tahun 2018. Film ini bergenre horor antologi, yang dimana setiap episodenya punya pemain dan alur cerita yang berbeda-beda. Di episode 1 ini diceritakan kisah nyata tentang penjualan mayat. Wih, ngeri kali filmnya ini weh. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tuned. Kalian dengarkan aku cerita ya. Jadi ceritanya tuh gini weh. Peristiwa ini terjadi di bulan Oktober tahun 1827 di Skotlandia. Diceritakan ada dua orang yang bersahabat, William dan Billy. Di malam itu mereka mau pergi ke bar buat minum-minum tua. Diajaklah tetangganya si Doni. Nggak taunya dia udah terduduk mabuk duluan. Ya udah mereka berdua aja yang jadi pigi. Sampailah orang itu dua di bar. Di sana rame, banyak orang pada nari-nari kegirangan. Ada satu anak muda bernama Jamie. Dia ini ada gangguan mentalnya. Abis itu kakinya pincang satu. Di sana dia suka joget-joget buat ngehibur orang. Pas lagi duduk, ketengok si Billy ada pria bernama Solto yang traktir semua orang di bar. Ya palak lah Billy, soalnya si Solto punya utang sama dia. Traktir orang bisa, bayar utang gak bisa. Ya gondok lah dia. Karena Billy lagi sama William, jadi berani dia buat nagih. Disamperin lah si Solto. Mana utang kau biawak? Kau bayar sekarang atau mata kau hilang satu kubuat. Ya jadi kembut ketakutan lah Solto. Biar gak diapa-apain, dia nawarin bisnis yang bisa ngasilin banyak duit dengan cepat. Tahu kan bisnis apa? Nyuri mayat. Dulu kan di zaman itu dunia kedokteran berlomba-lomba buat nyari obat. Ada seorang dokter bedah bernama Robert Knox yang butuh mayat-mayat segar untuk dijadiin bahan eksperimennya. Jadi si Solto ngajak mereka berdua buat bantuin nyuri mayat untuk dijual ke dokter Robert Knox. Kalau kalian mau duit banyak, kalian bantuin aku tengah malam ini. Nih utang aku, lunas ya keong. Cabut dulu aku buat siap-siap. Di dalam perjalanan pulang, berdebatlah orang ini dua. Si William sore kali dengan pekerjaan itu. Namun si Billy ragu-ragu, takut masuk penjara dia. Pas udah sampai depan rumah, ketengok mereka kalau si Doni udah mati terduduk. Ya heran lah orang itu dua, kok bisa pula mati mendadak. Billy ngusulin bawa ke rumah sakit. Tapi si William beda, dia ngusulin buat dijual ke dokter Robert Knox yang dibilang sama Solto tadi. Ya nggak ada pilihan lain, dicoba orang itu dua lah. Subuh-subuh dibawa mereka mayat Doni pakai gerobak. Sampailah orang itu dua ya kan. William bilang ke penjaga kalau mereka utusan dari Solto. Ini dia si dokter bedah Robert Knox. Dia sangat terobsesi dengan eksperimen pengobatan. Makanya dia butuh banyak mayat segar. Dicek sama dia kondisi badan mayat. Karena kondisi masih bagus, mayat itu dihargai 7 pound 14 shilling. Terbengonglah orang itu dua. Nggak nyangka mereka kalau bisa dapat banyak duit dari jualin mayat. Pas mau balik, si dokter bilang, kalau bisa kalian bawain aku mayat dengan kondisi bagus kayak gini, ku kasih kalian duit banyak. Mau kalian kan? Ya senang lah William. Di malam harinya, William langsung traktir semua orang di bar. Dapat banyak duit pulanya. Solto nyamperin dia sambil emosi marah, gara-gara semalam mereka gak jadi bantuin dia buat nyuri mayat. Namun William gak peduli dengan ocehannya. Keesokan pagi, di lorong perumahan, ada pertunjukan boneka. Dari bocil sampai orang dewasa suka nengokin pertunjukan tersebut. Karena di waktu itu lagi viral berita pencurian mayat, jadi boneka-boneka parodiin tentang masalah yang lagi viral. William sama Billy tahu siapa pelaku di permasalahan tersebut. Tapi mereka ya bodo amat. Bisnis kau, bisnis kau, bisnis aku, bisnis aku. Kayak gitu prinsip mereka, gak mau ikut campur. Malamnya mereka nongkrong lagi di bar. Ketengok William ada PSK yang lagi mabuk berat. Ternyata setelah dicek, dia lagi sakit TBC parah. Oh, cocok dijual ini pikirnya. Ditraktir minum lah sama William. Dikasih terus-terusan ke muncungnya itu tua, biar dia jatuh mabuk. Dan gak berapa lama, gedebuk, terantuk berdarah kepala PSK. Sobek. Gak tinggal diam, William langsung bawa dia keluar dari bar. Namun Billy sama William malah ribut pula. Billy takut rencana gila mereka ketahuan. Oi Bill, dia itu udah sakit parah. Bentar lagi juga matinya. Jangan sia-siain kesempatan. Dikejar sama orang itulah si PSK tadi. Mendadak kejatuh terkapar dia. Dengan nekat,
William ngebekap dia sampai mati kehabisan napas. Billy ketakutan, dia nggak berani bantu. Teriak pula si PSK. Masih sanggup ngelawan dia. Karena muncungnya teriak-teriak keras minta tolong, mau nggak mau Billy terpaksa bantuin si William ngebunuh cewek itu. Dan akhirnya untuk pertama kali dalam hidup, mereka ngebunuh orang. Paniklah orang itu dua. Tapi ya mau gimana lagi, nasi udah jadi bubur. Biar enak ya dicampur ayam suwir sama kerupuk. Dibawa orang itu dua lah ya kan, mayat si PSK. Nggak taunya si dokter Robert marah-marah. Gara-gara di jidat mayat ada bekas luka robek. Si dokter nggak mau kalau sampai reputasinya sebagai dokter bedah yang hebat jadi rusak hanya karena kecacatan sama mayat yang dibawanya ke pameran dunia kedokteran. Ya walaupun kayak gitu, si dokter tetap menghargain mayat yang mereka bawa. Dia ngingatin supaya tetap main aman, jangan sampai ketahuan sama polisi. Keesokan malam, William traktir lagi orang-orang di bar. Dia merasa bangga jadi pusat perhatian. Ditengok karena banyak duit, datang PSK ngampirin dia. Digoda-goda lah orang kedua ya kan. Tapi mereka lagi bad mood, lagi gak pengen bermantap-mantap ria mereka. Tiba-tiba aja si PSK tersandung ke kaki pincang si Jamie. Ketumpah beserak susu yang lagi dipegang si Jamie ke buah kembar. Ngamuk-ngamuk si PSK. Si Jamie habis kena caci maki. Karena Jamie orang baik, banyak yang ngebela dia. Malah jadi si PSK yang kena usir dari sana. Si William gak terima dengan perkataan kasar yang keluar dari muncungnya. Langsung dikejar sama dia. Dengan modus mau bermantap-mantap, William ngajak si PSK ke rumah. Gak ketinggalan, Billy juga ngikut dari belakang. Sampailah mereka di rumah ya kan. Dikira si PSK mau main bertiga mereka. Gak taunya secara mendadak langsung kena bekap muka dia. Udah mulai terbiasa orang itu dua ngebunuh orang dengan cara dibekap sampai mati. Dalam hitungan menit, akhirnya si PSK kehabisan napas dan langsung mati. Mayat langsung dibawa secara diam-diam ke tempat Dr. Robert. Berdasarkan dari data sejarah, waktu itu mereka dapat duit 9 pound 6 shilling, yang kalau sekarang dirupiahkan sekitar 1324 dolar kali 14 ribu, 18 juta bah. Gila. Segitulah mereka dapat dari satu mayat yang bagus. Ngeri kali kan? Pas udah selesai transaksi, langsung dibuka kelas sama si Robert Knox. Pas kebetulan pula ada siswa kedokteran di sana. Si William dan Billy makin ketagihan. Udah terbiasa mereka sekarang ngebunuh orang. Banyak calon mayat yang bisa mereka dapatkan dari tempat bar. Malah mereka sekarang bisa ngebayangin berapa harga setiap orang-orang kalau mayatnya dijual. Si Solto sampai terbengong pau nengokin mereka yang bisa jual mayat tapi badan gak kotor sama sekali. Macem bukan orang yang barusan gali kuburan. William dan Billy lebih sering ngejadiin PSK jadi calon korban. Soalnya gampang, tinggal dibawa ke rumah, dibekap bentar, jadi mayat, langsung dapat duit. Senang kali lah orang kedua, gampang pulanya nyari duit. Dari jual mayat aja, mereka sekarang jadi bisa beli pakaian mewah. Si Dr. Robert Knox juga makin terkenal di dunia kedokteran. Makin banyak siswa yang datang untuk belajar dengannya. Di malam berikutnya, setelah mereka banyak ngebunuh orang, Billy mulai ngerasa kalau yang dia lakuin adalah dosa yang besar. Billy bilang ke William kalau dia mau berhenti. Keong, ini semua udah terlanjur terjadi. Kau kira aku mau berhenti? Kalau aku ketangkap, kau juga ketangkap. Biar kau tahu itu, Pau. Merasa udah tersudut, muncul niat si Billy mau ngebunuh William. Namun dia gak sanggup karena itu sahabatnya. Pas udah subuh, dengan keadaan udah mabuk tua, barulah mereka dua keluar dari bar. Di dalam perjalanan pulang, ketengok mereka ada orang yang lagi tertidur di jalanan. Gak pakai lama, si William langsung manfaatin kesempatan itu. Langsung main bekap aja dia. Ternyata itu si Jamie. Terkejutlah Billy dan William karena mereka salah mangsa. Bagi mereka Jamie adalah anak yang baik yang suka ngehibur di bar. Tapi karena Jamie ngelawan, mukulin mereka sampai babak belur. Dengan terpaksa akhirnya Jamie disiksa dan dibunuh dengan cara dipatahkan lehernya. Ngeri kali bah, demi duit hilang rasa kemanusiaan. Takut kesiangan, mereka langsung cepat-cepat bawa mayat Jamie buat dijual. Nengok kondisi mayat yang mukanya babak belur, leher patah, dan kaki yang pincang, Dr. Robert sangat marah. Karena udah kesepakatan harus bawa mayat dengan kondisi yang masih bagus. Ini malah bawa mayat yang cacat. Ya palaklah si dokter. Dengan emosi, kaki yang cacat digergaji. Habis itu, kepalanya juga digergaji. Wih, sadis sekali weh.
Berita tentang banyak orang yang hilang secara tiba-tiba udah sampai ke kuping si dokter. Dia ngasih ancaman supaya jangan sampai dirinya terikut dengan perbuatan mereka selama ini. Ya udah, cabutlah kalian dua dari sini. Kau bawa keluar kepalanya. Kau buang sana. Cuma segini yang bisa kukasih sama kalian. Kepala Jamie dibuang ke sungai. Dan Billy mutusin untuk berhenti ngelakuin pembunuhan. Saat lewat lorong jalan perumahan, Billy nengok ada pertunjukan boneka lagi di sana. Secara mendadak dia berhalusinasi. Dari boneka-boneka sama penonton yang ada di situ, badan mereka tiba-tiba berselemak dengan darah. Dia paniklah si Billy. Kepala otaknya jadi stres. Dia terotak mikirin orang-orang yang udah dibunuh. Saat pulang dari bar, dia ketemu dengan William. William ngasih tahu kalau sepupunya tiba-tiba datang ke rumah. Dia ngajak Billy buat makan malam bersama. Awalnya si Billy nggak mau, tapi ya karena cuma makan malam, akhirnya dia mau ngikut. Pas udah sampai depan pintu rumah, si William malah masuk ke rumah tetangganya. Loh, ngapain pula kau kesana? Iya, Mr. Grey lagi pergi keluar kota. Dia nyuruh aku buat jaga rumah. Daripada sepupuku masuk ke rumah yang jorok, bagusan pakai rumah Mr. Grey aja ya kan? Lebih bersih lagi. Betul nggak? Ketemulah si Billy sama Margaret yang dibilang William tadi kalau itu sepupunya. Pas William lagi ke toilet, ditanya-tanya sama Billy. Kepo dia, kepo. Nggak taunya akhirnya terbongkar niat busuk sahabatnya itu. Jadi cewek ini sebenarnya sepupu Mr. Grey. Tapi karena Margaret udah bertahun-tahun gak jumpa sama Mr. Grey, dia pikir William adalah sepupunya. Oh, ngamuklah si Billy. Didatangin ke toilet. Gedegam, kena tumbuk. Apa maksud kau, Keong? Kok kau tipu pula aku, ha? Udah aku bilang kan, aku mau berhenti ngelakuin hal gila ini. Maaf, aku gak bisa berhenti. Ini kesempatan yang gak boleh disia-siain. Kita udah terlalu jauh melangkah. Gak boleh berhenti di tengah jalan. Paham kau? Billy gak tahu mau berbuat apa. Bingung dia. Kalau sempat William sampai ketahuan, berarti dia juga akan terseret. Dan akhirnya Margaret dibunuh sama mereka berdua. William kecapean. Dia terkapar lemas di tempat tidur. Gak sengaja ketengok Billy kalau udah jam 5 pagi. William, istirahat bentar lah kau. Sejam 2 jam lagi nanti baru aku bangunin. Masih tengah malam ini soalnya. Billy sengaja berbohong. Satu malaman dia begadang gak tidur. Pas udah siang, tiba-tiba aja masuk bocil ke rumah itu. Dialah sebenarnya yang disuruh Mr. Grey buat jaga rumah. Karena ditengok ada orang asing di dalam, dipikirnya si Billy maling. Langsung dilaporkanlah sama polisi. Dan akhirnya William sama Billy tertangkap. William dijatuhin hukuman gantung, sedangkan Billy gak dihukum mati. Kok bisa pula? Ya, itu karena dia menjadi saksi mahkota. Jadi dulu di zaman itu ada yang namanya King Evidence. Kalau salah satu penjahat rela menjadi saksi dan membeberkan seluruh perbuatan jahat mereka, maka dia dapat imbalan kelonggaran hukuman. Ya ngamuklah si William karena merasa terhianati. Tapi dia gak bisa berbuat apa-apa. Di dalam sejarah, setelah William dihukum mati, gak dicatat bagaimana kehidupan Billy selanjutnya. Sejarah mencatat, dalam 1 bulan, ada 16 orang yang udah sengaja dibunuh. Dari kasus mereka berdua inilah akhirnya keluar Undang-Undang tahun 1832 tentang kejahatan perdagangan mayat. Supaya orang-orang tahu tentang sejarah perbuatan sadis William dan Billy, tulang tengkorak William sekarang ada di Museum Anatomi Universitas Edinburgh, Skotlandia. Dan di sampingnya terdapat kertas penjelasan yang ditulis dengan darah kepala otaknya sendiri. Secara ironis, dia sekarang menjadi mayat yang menguntungkan buat Skotlandia. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur film Lore Season 2 Episode 1 tahun 2018. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Ya udahlah dulu ya weh. Terima kasih and